kesan yang di-create oleh Cynthia Chandranaya itu yang bikin kami sebenarnya. Kita sebagai atlet, angkatan saya sih cuma 180 kilo. Jujur saya pengen ngerasain nendang lagi tendangan Cynthia Chandranaya. Dan dari Cynthia Chandranaya juga tidak ada tindakan untuk mengatakan kalau itu semua adalah tipuan. Dia memperkuat statement itu. Jadi kita sebagai praktisi ya, sebenarnya bukan ranah hukum Pak, ini masih ranah bela diri. Ini masih nilai etis bela diri. Di saat kita berbicara, kita harus membuktikan. Itu dia buat sebenarnya sekarang. Terus kalau misalnya memang tadi Bapak bilang sosial media untuk mencari uang, untuk ini, untuk itu. Uang bisnis sama. Tapi kalau memang tujuannya untuk mencari bisnis dan menggunakan special effect, kan semua orang YouTube menggunakan warning, disclaimer, jangan melakukan tindakan ini tanpa pengawasan profesional atau ajudan profesional. Kalau memang itu adalah editan, mohon dikasih tahu juga. Sebenarnya kita dari awal sudah memberitahu itu. Kita sudah memediasi. Kalau memang itu editan, itu bagus ya. Berarti tim kalian memang mempunyai tim produksi yang solid. Karena dengan tim produksi yang sederhana, kalian sudah bisa mencapai sesuatu yang sampai Hollywood itu mengakui. Cuma kenapa kalian menambahkan dengan disclaimer kalian yang seakan-akan tim klien kan? tim klien Bapak seakan-akan tim klien Bapak itu seperti Superman. Itu aja sih Pak. Tapi karena kita sosialisasi berusaha mengarah ke sana, mereka semakin membuat video, semakin menyatakan kalau mereka, wah apalagi sampai dia ngeluarin video ditembak dia bisa meninggal. Itu kalau anak kecil ngikutin Pak Bapak kebayang. Self defense, kita semua orang yang beberapa dari kita latihan self defense juga, terutama self defense yang dilatih juga oleh polisi. Di saat berlatih, tidak mungkin kita menangkis bolok. Dengan kita berlatih bawa bolok setajam tajamnya, kita sabet orang suruh tangkis, pasti pakai dami. Ngebongkar pegangan senjata, pasti pakai dami juga sih. Kalau mereka kan menggunakan barang asli, itu berbahaya untuk pendidikan. Coba kita bayangkan anak kecil, kakak adik yang bisa dapur, habis nonton Cynthia Chandranaya. Coba dong itu tadi tangkisannya. Kalau tangan sakit, kalau pisau terpotong. Tidak ada unsur pendidikan di situ menurut saya. Begitu loh. Makanya kenapa masyarakat mulai resah dan menyatakan ini adalah salah satu pembentangan publik. Itu loh Pak. Secara bela diri, secara nilai etis kami. Begitu Pak. Dorong Jaya. Ada juga karena kita baru menerima di Facebook ada orang yang mulai hasil ronsen dokter, anak ini dia mencontoh tendangan betonnya. Kalau itu ada disclaimer, itu mengatakan kalau itu adalah hasil editan dan tindakan profesional, maka anak kecil tidak akan melakukan. Begitu. Malah kita ngeluarin video ini untuk masalah itu, Cynthia Chandranaya melakukan live di pasar, nendang pilar beton. Nah, intinya dia tidak menangkap karena dia tidak mau menjawabkan. Pada saat dia bikin video pertama, pilar beton itu tendang, bom, pecah Pak. Kulit pilar beton itu pecah. Pada saat dia melakukan pembuktian, lecet pun tidak. Pembuktian apa ini? Sedangkan kami meminta pembuktian itu di depan publik, di tempat yang bukan sendiri. Kenapa kita pilih Polres? Karena Polres itu tempat yang netral. Ada beton, ada tiang, ada batu, kita bawa durian. Coba aja praktekkan video-video yang kalian miskin nyata. Karena nyata, mereka bilang itu nyata. Belum Pak, saya mau konfirmasi dulu. Ini kenapa ya kok mediasi itu kan kita sebagai silaturahmi itu tidak menyerang dan kita ada di Polres ya. Kenapa pihak yang bersangkutan tidak mau bertemu dengan kami? Kenapa harus diwakili? Padahal dia dikuat-kuat di medsosnya bahwa dia terima silaturahmi dan mereka berdua satria tidak pernah mulih dari masalah. Kenapa lawyer? Sekarang yang datang Bapak dan tim, tapi mereka kita tidak barbar, tapi kita edukatif semua. Kita tuh fighter. Iya, kenapa pakai hukum gitu loh Pak? Padahal ini kan silaturahmi bela diri, tapi kenapa hukum yang datang? Saya jelaskan ya. Dari awal tadi sudah kita sampaikan bahwa pemanggilan atau undangan daripada Cynthia Chandranaya ke Polres ini kurang jelas informasinya. Ya seperti itu. Jadi
pihak Polres pun dalam hal ini melalui Intel itu menyampaikan juga kurang jelas. Apa yang dimaksud undangan itu ke Polres, kita secara hukum atau praktisi hukum itu menilai berarti berkaitan dengan masalah hukum, sehingga kita menyikapinya dengan ilmu yang kita punya. Jadi kita ingin konfirmasi tadi sebenarnya langsung dengan Kasat Intel, konfirmasi sebenarnya ada apa, ada masalah apa, klien kami dipanggil ke Polres kan gitu. Kalau kita berbicara dengan Polres kepolisian itu kan kita tanda kutip berarti ada masalah hukum kan, seperti itu. Ya Pak, kalau dikonfirmasi aja Pak, nggak ada masalah hukum, biar datang Pak, ditungguin. Oh iya, ini tungguin Pak, karena kita nempuh perjalanan jauh sekali datang ke sini. Nggak apa-apa, ditunggu aja Pak. Kita pengen ketemu. Nggak usah takut kan Pak, kalau nggak salah. Iya udah, datang aja Pak. Bukan masalah takut. Iya datang aja Pak, ditunggu Pak. Jadi gini, kebetulan Mbak Cynthia berserta dengan Master Agus Wulandari sedang melakukan syuting juga di hari ini. Iya nggak apa-apa, ditunggu aja. Saya pulang masih sampai besok. Nggak apa-apa, nanti Iya. kita sampaikan nanti seperti apa persiapannya. Kita sampaikan juga kepada pihak Dolores Gimbe. Seminggu gue tunggu. Pada prinsipnya kami menerima dan sangat terima kasih atas kehadiran teman-teman. Silakan Bro, Bro Reni. Pak, saya mewakili teman saya Pak, saya atlet, sekaligus saya Pasca Pak. Melepaskan Pak. Anak Laut, kita ini mediasi di Polres ini bukan karena masalah hukum Pak. Ya, Kita mediasi di Polres ini supaya ada yang menengahi, supaya tidak terjadi apa-apa. Betul. Jadi kita datang sini jauh-jauh, ini dari Tasik Pak. Dia sendiri di Jakarta kumpul, baru berangkat lagi ke sini kan. Jadi kita ini di sini cuma mau mengklarifikasi aja Pak, supaya masyarakat di Indonesia ini tidak melihat kayak pembunuhan publik Pak. Seperti yang Bang sudah dibilang, nanti siapa tahu ada anak kecil membunuhkan, nanti kan terjadi hal yang tidak diinginkan Pak. Nah, kita di sini cuma hanya itu udah bawa barang bukti seperti duren, batu atau besi, supaya dia memberi apa namanya, memberi benar-benar sakti Pak. Ya pembuktian Pak. Kalau dia benar-benar sakti, kalau sudah terbukti, sudah ada videonya, saya Pak sama teman-teman bakal berburu sama dia. Pak. Jadi nggak usah takut itu loh Pak. Tapi kalau sebaliknya Pak, kalau dia memang tidak mampu melakukan itu, ada baiknya dia mengklarifikasi. Benar. Ada baiknya klarifikasi seperti itu. Ini kan ada komunikasi nih sebenarnya, maksud tujuan daripada teman-teman di sini. Jadi apa ditangkap nanti ya? Tidak Pak. Maksud dan tujuan kita ini kan bukan sehari dua hari Pak. Kita itu menghubungi Cynthia itu sudah Berminggu sampai minggu. 3 minggu kan, 3 minggu lebih Pak. 3 minggu semua ditolak. Udah ditolak. Nah, 3 minggu itu waktu yang lama Pak untuk koordinasi masalah kita yang di sini. Masa selama 3 minggu ini kita udah berhubungan sama Polres, masa ada miskomunikasi buat Cynthia untuk datang ke sini. Kita hanya silaturahmi untuk mengklarifikasi masalah ini Pak. Hanya itu aja. Saya tegaskan lagi bahwa penyampaian dari pihak itu kemarin itu kan memang kurang bisa ditangkap oleh pihak Cynthia. Sehingga kami menganggap ketika pihak Polres atau kepolisian mengundang itu kan kaitannya pasti berkaitan dengan masalah hukum. Nah itulah yang kita tangkap kemarin. Sehingga kami lah yang hadir gitu. Itu masalah hukum Pak. Sampai sekarang Ya, sampaikan. Konfirmasi tinggal bapak dan pot masuk itu ya. Ya, boleh. Ini yang masalah. Nah, kita mau Bagaimana jawabannya? Enggak, nanti dulu tunggu sebentar. Maaf ya Pak, saya mau bertanya. Dengan mengirim lawyer, apa ada kemungkinan Mbak Cynthia merasa punya celah hukum kepemilikan senjata api atau mengenai pembunuhan 5 orang sampai dia kirim lawyer karena takut ada tuntutan di situ? Nah, itu dia. baik, ini saya sampaikan juga bahwa di sini terkait dengan sosial media kita sudah mengumpulkan beberapa data yang akun-akun yang memang tidak bertanggung jawab yang menyerang dan destruktif. Ya, nah itu yang perlu kita validasi lagi. Kita validasi lagi kebenaran daripada konten-konten yang sekarang ini juga kita sedang kumpulkan. Mana-mana konten-konten yang benar betul-betul milik daripada tim Cynthia Chandranaya atau bukan. Ini kita sedang melakukan klarifikasi juga. Kita akan melakukan langkah hukum ke depannya nanti. Pak, itu kan berdasarkan fitnah ya Pak. Itu bawa pikir nanti si CC ini difitnah. Terus
Kalau yang pernyataan dia langsung dari mulutnya yang ada di video bahwa dia bilang bela diri itu tidak bisa buat taruh di jalanan, bahkan bela diri dia itu lebih mampu untuk bisa melawan preman, begal, dan bela diri dia itu terlalu mematikan untuk bisa digunakan di MMA. Itu saya lihat keluar dari mulutnya sekarang. Gitu. Itu dari mulut Bapak, bukan masalah fitnah. Bukan dari video, itu mulut dia. Itu di video bisa lihat. Itu video semua. Kan video dia view-nya ratusan ribu. Nah, yang view itu jutaan. Kalau satu bulan. Kalau kita bicara di sini orang semua. Nah, Mungkin dia tidak. jadi nggak mungkin mulutnya ngomong A yang keluar B. Nah, jadi mungkin kita bisa lihat. Bukan dari ini, bukan dari akun, Bukan rekayasa. bukan rekayasa. Iya, jadi terima kasih kembali atas tanggapan. Cepatnya ini kita coba hubungi Mbak Nia, artinya dengan segala aktivitas yang kami tahu aktivitasnya. Jadi kalau bicara masalah hak dia ada aktivitas nanti kami sampaikan. Artinya apa yang sudah disampaikan oleh kawan-kawan, saudara-saudara kami di sini, saudara-saudara kita, kami akan sampaikan hari ini juga. Jadi khawatir Sekarang ini udah ada HP Pak. Sekarang udah ada media, tinggal kita di lospek. jadi Kita mau ketemu hari ini. izin mas, iya, Iya, Pak. artinya ada profesi kami yang punya prosedur. Jadi mohon maaf, bukan kami menolak untuk protes via telepon segala. Kami kan bukan praktisi bela diri mas. Mohon maaf sekali lagi. Jadi kami adalah lawyer, praktisi. Sama-sama kita praktisi, tapi beda cara. Jadi tolong sampaikan juga. Iya, Kami juga akan menyampaikan. Jadi kami di sini tanpa reserve atau pemahaman seperti ini, ada pemahaman praktisi bela diri. Kalau seperti dia, mungkin beda jas kami atau artis kami kepada Mbak Naya dan mungkin. Tapi yang disampaikan tidak ada teman-teman datang ke sini, itu mas. Jadi sekali lagi yang kami tegaskan tidak ada berkaitan dengan. Jadi kami Tapi baru kita datang tahu. ke sini itu karena salah satu ada juga atau orang yang sering syuting salah satu tim matching dan lain-lainnya siapa namanya Junior. Dia mengaku sebagai adiknya Master Agus. Dia mengetahui dari berhari-hari dari seminggu kalau kita udah mau sini. Ya, Bahkan dia mengundang kita ke sini. Kalau saya perempuan adiknya. ya kami tahunya kan dari pemahaman anggota kepolisian ya. Dan kami terus cek orang itu ternyata ada di setiap video. Rasanya kok Tadi kan Bapak bilang semua pernyataan itu bukan dari pejabat Cynthia Chandranaya ya. ya alasannya kita yang lucu kan ke sana Sejauh ini manajernya ya. orang Ya, Batak. saya kenal kita Pak masih bicara. Adiknya Dari pertanyaan kecil. dari pernyataan Pertama Bapak itu saya tanya. ngomong Jadi keluar. manajernya itu Ada, Pak Khalid itu. ada, Maksudnya, Mas, katanya. apa yang Orang dikatakan masuk ada. manajernya itu kira-kira sesuai dengan benar atau tidak? Jadi gini, sudah mas ya. Artinya kembali ke utara. Kami hadir di sini karena ada juga indikasi pelanggaran. Pertama itu, karena kehadiran itu adalah panggilan bisa dari pihak polres. Maaf Pak, yang melanggar hukum siapa? Dugaan pelanggaran hukumnya dari pihak sana apa pihak kita? Kami tidak tahu makanya. Kita karena nggak bawa lawyer, kita nggak ada yang melanggar Ya. hukum. Jadi gini mbak, tadi kan saya mau waktunya untuk menjelaskan ini ada panggilan dari pihak polisian, undangan panggilan bisa dari pihak Polres Bandar Lampung untuk hadir. Dugaan ada pelanggaran hukum. Bukan, jadi untuk mengundang. Jadi setiap pihak yang dipanggil ke pihak kepolisian diduga kan ada proses pelanggaran hukum. Jadi ya ada permasalahan, tapi tidak diceritakan seperti itu. Jadi maksud kami untuk mengklarifikasi seperti itu tadi sudah disampaikan oleh pihak kepolisian bahwa ada teman-teman kita, saudara-saudara kita yang untuk mengundang. Seperti itu. Baru tahu di sini. Gitu. Bentar, Maaf Pak, pertanyaan saya adalah apakah yang diucapkan oleh manajernya itu seharusnya kan manajer itu kan mewakili dari seseorang, ya kan? Mewakili juru bicara. Berarti seharusnya apa yang diucapkan manajernya itu adalah ya mewakili, betul, mewakili si orang yang dimanajeri itu kan. Nah, maka berarti kalau si manajernya berkata bahwa Mbak Sisi pernah bertarung dengan 40 orang, 5 orang mati di tempat, sisanya beberapa orang lainnya masuk meninggal di rumah sakit dan sisanya cedera parah, patah tulang, itu seharusnya manajernya benar dong. Kalau kata-kata itu tidak benar, berarti gimana tuh sebagai manajer? Ya, kita akan sedikit dan manajernya itu kakak kandungnya. Oh iya, manajernya kan kakak kandungnya seharusnya tahu betul ya Pak ya? Jadi gini, untuk masalah hubungan antara manajer dengan Naya dan lainnya
apabila memiliki hubungan saudara yang lainnya kami bunuh. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dibilang Pak Jarwo ini manajer dan menyatakan satu statement dan yang lainnya, kami baru dengar dari Bang Federasi. Kami nanti akan verifikasi dulu mengenai, makanya tanggapan kami tadi adalah berdasarkan hasil kita diskusi yang hangat pagi hari ini setelah breakfast dan latihan mungkin bahwa apa yang disampaikan oleh Mbak Leni ini berbeda dengan yang disampaikan. Artinya yang menyampaikan di poin ini ya, kalau yang lain saya kurang paham validitasnya, tapi yang disampaikan Bang Federasi ini kan dari Mbak Jarwo ini, bukan dari Mbak saya. Kalau ada yang narasi yang lain nanti kami coba. Kalau untuk narasi Pak, Bung Bram, tolong kumpulkan video dari Mbak Sintia dan Naya sendiri, kita kumpulkan, kita pertontonkan di sini dulu, dan statementnya keluar dari video yang kita duduk. Atau seperti ini kami kita konfirmasi dulu. Intinya nanti kami sampaikan terlebih dahulu kepada apa tanggapan dan kawan-kawan hari ini seperti yang sudah kita sampaikan. Kalau memang menurut saya itu sangat berharga, kalau memang itu kami sampaikan dulu. Kalau kita soalnya kita pernah melakukan video respon. Oh iya. Terus video ini di take down, video yang kita respon di take down sama sebenarnya. Kita untuk menghindari itu, kita membuat video kumpulan Pak dari video-video yang mau kita kirim. Ya. Dan itu dari channel langsung officialnya Cinta dan Naya. Ya. Kalau saya berpendapat tadi kan ada rekan-rekan mengajukan. Ya. Serah kita lihat dulu atau kita Lihat dulu aja. Sabar. aja. Ini kameramen juga ini Pak. Asli ini. Pak, misi izin mau minum. Bapak-bapak sama ibu-ibu yang mewakili ini sebenarnya nggak tahu pasti masalahnya apa sampai kita kesini tuh bener-bener nggak tahu pasti. belum tahu. Jadi asal kesini aja. Bukan asal sini. Ya. Mungkin kalau wanita yang berbicara sama wanita sama jadi jadi mohon maaf gini. Jadi kemarin kami hanya diberitahu bahwa ada anggota, ya jadi dia bahasanya kami dari anggota kepolisian Polres. Nah, mengundang Mbak Sintia Chandra untuk hadir hari Sabtu jam 8 itu hadir. Nah, kemudian bahasanya begini lah, yang namanya orang awam hukum kan, kalau dipanggil hadir tanpa dijelaskan, harusnya kan dijelaskan nih, ini loh bahwa kami diperintahkan ini untuk begini. Oke, nah ini nggak ada, hanya disuruh hadir. Nah, jadi pada saat itu konsultasilah dengan Pak Jurnalis ini. Kalau misalnya yang namanya dipanggil diundang ya, polisnya itu kan pasti akan berpikir bahwa loh kami sebenarnya ada salah apa, ada masalah apa, seperti itu kan. Nah, tidak dijelaskan lah bahwa ternyata ada kawan-kawan nih dari Jakarta hadir. Tidak dijelaskan. Ini kan bisa tidak yang polisi yang bersangkutan yang bilangin namanya mengundang bapak-bapak untuk hadir di sini langsung dihadirkan di sini biar kita bisa menanyakan dia menyampaikan mengundang bapak itu dia Benar apa enggak? Ada di sini. Pak Dede atau Pak dari Iya. Dari belakang. Ada. Dari itu apa hanya bisa atau ada surat bisa. Nanti ada Pak Dede yang mengundang. Secara lisan jam udah malam, kita sudah jam 10 malam datang gitu. Jadi disuruh hadir hari ini jam Jadi hari ini jam sore dalam waktu menentukan. Nah, jadi kan informasinya kan ini kecuali Jadi ya, kalau sana juga. menjelaskan bahwa ini loh kawan-kawan misalnya kan dari bela diri satu ini mengundang untuk bahwa di Polres ini kan untuk mediasi atau seperti apa yang mungkin itu akan lebih jelas. mohon maaf Bu, Ibu sama Sintia ada hubungan berapa? Udah kenal berapa lama? Lawyer. Berarti baru kenal kan? Iya. Kalau apa namanya langsung ditelepon Pak, langsung Sintia. Mau jadi tim lawyer enggak? Kenapa kan?
Iya, jadi gini, ini kan jadi gini, kalau misalnya lewat telepon bukan, kami tidak profesional sebagai kuasa hukumnya. Jadi maksud kami kayak gini, dari sini nanti kami akan langsung konfirmasi. Gitu loh. Kalau gitu gini aja, kita akan menjalankan aja lah. Biarkan dulu tim hukum mengonfirmasi. Nah. Kira-kira berapa lama waktu? Berapa jam? Jadi izin Ini harus pasti, Pak. Ini harus pasti. tolong hargai posisi kami. Tidak ada kuasa secara jadi sebagai kami sangat memahami lah keinginan kawan-kawan. Kita sudah proses praktisi juga. Karena artinya tadi aku disampaikan sama kami praktisi itu. Abang-abang saya, saudara-saudara kita semua di sini praktisi juga. Jadi kami mencoba memahami lah. Abang-abang saya, mbak-mbak saya, saudara-saudara kita harus sama memahami profesi kami juga. Jadi apapun ketidakpuasan, apapun yang dibutuhkan dari klien kami akan sampaikan. Jadi mohon maaf kami tidak bisa langsung biarkan. Jadi prosedur kami seperti itu, Pak. Jadi tadi juga kami minta ke pihak polisi yang kan tadi sampaikan tidak ada yang menurut kami dari MMA. Jadi makanya tadi Bang Dennis Giting aja masalah MMA juga berantem bila satu ya Bang Dennis. Nanti yang sampai Pak Kasat ini MMA nah. Kami yang apa yang kami tahu gitu. Kalau kami sholat Sebenarnya kali ini bisa karena bisa dikenal sebagai juara MMA. iya. Ini kan di situ Dan kami tidak sampai nggak tidak silakan MMA. Jadi kalau untuk klarifikasi kita butuh berapa lama? Secepatnya. Ya coba Bapak dimaksudkannya kita pegang dulu. Ini kan dari bulan terus. Ya. Iya, tadi udah saya lihat kami lihat. Yang maksudnya kalau saya koordinasi ke Bapak. Oh iya. Karena Pak ini kan bukan masalah hukum. Saya pengen ketemu orangnya dan pengen ketemu kalau memang dia merasa bahwa itu tidak benar maka klarifikasi. Dia meresahkannya di publik sosial media maka dia harus mempublikasikannya. Kalau dia mau atau klarifikasi di depan sosial media. Jadi tidak melalui perantara. Hari ini semua sudah akan sampaikan. Makanya kami minta waktu. Siapa yang bisa menghubungi? Coba kontak dari pihak kawan-kawan bela diri bersatu konfirmasi. Untuk konfirmasi. Enak sih. Dari pihak kita yang minta nomor mereka. Jadi kalau dia yang nyatet, belum tentu dia ngubungin. Belum tentu dia nelpon. Ya, dia di sekolah. Nomor WhatsApp yang bisa dihubungin Pak? Ini WhatsApp ya Pak ya? Iya. Namanya apa? Ini nggak salah pola, enggak.
Kalau gitu mediasi sampai sini Pak ya. Ya. Jadi kan tinggal konfirmasi kita berhubungan Pending dulu ya, menghadirkan pihak gitu. bisa siang itu Pak ya. Pending guys. Takut guys. Jam Nggak jelas nih guys. Kita kan soalnya kita udah planning juga Pak. Jam berapa? Jam 12 kan 12. Berapa apa malam juga saya bisa. Siap. Besok juga saya bisa ditungguin. Oke. Atau misalkan udah pada pulang aja kita yang datang. Nah, sedikit pernyataan resmi kita tunggu. Mau ke campnya siapa boleh, mau ke alamat mana boleh, bawa apa boleh, lawyer apa boleh. Tapi harus secara publik Pak. Karena mereka kan cari uang membohongi publik. Kata netizen. Ini kan saya kata netizen, Bapak boleh cari di Kita akan konfirmasi dulu. Nah nanti jadi saya maunya secara publik lagi, tidak secara diam-diam. Yang jelas Itu aja. apa yang disampaikan kan kita tampung semua, nanti kita sampaikan bagaimana dan dari bawah 2004. Ya kita minta waktu, nanti ada mereka. Tapi kalau masalah waktu kita bisa panjang di sini. Kalaupun misalkan besok lusa ada juga PSHT Lampung siap. Ya, oke. Ya, siap datang. Sudah tahu. Ya. Kalau gitu Iya. Dia tetap segera konfirmasi. kalau itu pertemuan yang terakhir hari ini terima kasih buat tim kuasa hukumnya sudah. Iya. Semoga ada jawaban semuanya Pak. Iya. Terima kasih Pak ya.